Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ega selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi serta teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dia Puspita dengan NIM 240301020001. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagian dari penelitian kelompok kami yang berjudul Peran Teknologi Digital dalam peningkatan literasi digital menuju pendidikan yang berkualitas, perspektif SDGs 2030. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep 5W plus 1H untuk penelitian kami yang meliputi what, why, who, where, when, and how untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang akan kami bahas. Semoga pemaparan kali ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum membahas mengenai lebih lanjut mengenai penelitian ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu SDGs 2030. SDGs sendiri yakni Sustainable Development Goals merupakan 17 target pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB yang akan dicapai pada 2030. Nah, dalam konteks proyek kami ini, yang sesuai adalah pendidikan berkualitas. Nah, dalam SDG ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata, modern, dan juga berkualitas, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, peningkatan literasi digital ini menjadi salah satu cara untuk mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas tersebut. Jadi, penelitian kami ini akan membahas bagaimana sih teknologi digital ini berperan dalam meningkatkan literasi digital di sekolah dan juga bagaimana hal ini itu saling berkaitan untuk pencapaian SDGs 2030 khususnya bagi pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi fokus dari penelitian kami ini bukan hanya bagaimana ya caranya teknologi ini digunakan, tetapi juga teknologi ini benar-benar membantu proses belajar mengajar setiap hari. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa sih proyek ini. Nah, proyek ini sendiri merupakan program peningkatan literasi digital melalui pemanfaatan teknologi digital di lingkungan pendidikan. Nah, nanti dalam penelitian ini kami akan mengadakan pelatihan penggunaan platform digital seperti Google Workspace ataupun Canva. Dan juga kami akan mengadakan workshop mengenai literasi digital, lalu bagaimana cara pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi, dan juga kami akan melakukan pendampingan untuk guru dan juga siswa ketika implementasi teknologi tersebut di kelas. Nah, intinya penelitian ini ditujukan agar sekolah-sekolah ini lebih siap dan juga nyaman untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, mengapa proyek ini dibuat. Yang pertama sudah pasti rendahnya tingkat literasi digital. Nah, saat ini banyak di sekolah yang belum optimal dalam literasi digital. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang sulit membedakan apakah informasi yang diterima ini valid ataupun hoax. Ditambah lagi sekarang AI sudah merajalela makin banyak, jadi makin sulit lagi untuk dibedakan apakah informasi tersebut betul atau hoax gitu ya. Dan juga beberapa guru ini belum familiar dengan platform pembelajaran digital serta fasilitas teknologi sekolah yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Nah, selain itu, data nasional pun menunjukkan bahwa laporan dari Kominfo mencatat indeks literasi digital di Indonesia sendiri berada di kategori sedang, yakni 3,6 dari skala 5, yang artinya kemampuan digital masyarakat memang belum optimal. Nah, di sisi lain juga saat ini kita memasuki pendidikan 4.0 di mana di pendidikan ini dituntut pembelajarannya berbasis digital dan juga ditambah lagi dengan dorongan dari SDGs 2030 sendiri yang menekankan
pentingnya pendidikan yang berkualitas dan juga relevan. Nah, berdasarkan dari kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi, proyek peningkatan literasi digital ini disusun agar menjawab beberapa tantangan tersebut sekaligus agar mengurangi kesenjangan digital di lingkungan sekolah, serta kebutuhan pembelajaran yang lebih inovatif dan juga interaktif. Selanjutnya akan dibahas mengenai siapa saja yang akan menjadi sasaran bagi proyek kali ini. Sasaran utama yakni siswa dan juga guru yang mana kedua pihak ini yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Selain itu ada juga komunitas sekolah, admin sekolah, ataupun operator digital, dan pihak eksternal seperti komunitas literasi digital dan juga dinas pendidikan yang dapat memperkuat jalannya program ini. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai di mana proyek ini akan dilaksanakan. Pelaksananya sendiri dilakukan di sekolah mitra yang memang membutuhkan peningkatan literasi digital. Nah, kegiatannya ini bisa dilakukan di berbagai ruangan, mulai dari ruang kelas ataupun di aula sekolah, atau jika tidak memungkinkan dilakukan kegiatan secara offline, kami akan melakukan pembelajaran secara online melalui Google Classroom ataupun Zoom. Nah, kami juga akan menggunakan media sosial untuk sarana publikasi. Selanjutnya, kapan proyek ini akan dilaksanakan? Nah, berikut kami sudah sertakan alur pelaksanaannya. Yang kegiatan pertama yang akan kami lakukan adalah persiapan dan analisis kebutuhan. Nah, ini dilakukan kurang lebih 1 minggu. Nah, ini bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan sekolahnya dulu. Nah, setelah dipahami kondisi lingkungannya, kami akan melakukan penyusunan materi. Nah, ini kurang lebih 1 minggu mencakup perancangan modul yang relevan agar lebih mudah dipahami oleh siswa maupun guru. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting yakni pelaksanaan pelatihan. Nah, dilaksanakan dalam rentang waktu 2 sampai 4 minggu meliputi kegiatan praktik langsung dan juga pendalaman materi. Ya. Nah, selanjutnya dilakukan pendampingan implementasi teknologi dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Ini tujuannya adalah memastikan peserta mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Dan yang terakhir yang paling penting dan krusial yaitu monitoring dan juga evaluasi. Nah, kurang lebih membutuhkan waktu 1 minggu. Nah, ini merupakan tahap akhir penilaian apakah program yang dijalankan ini efektif dan jika efektif, kami akan menyusun program-program rekomendasi agar program ini dapat berkelanjutan dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Nah, secara keseluruhan kurang lebih dilakukan 1 sampai 3 bulan, tetapi timelinenya ini fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan agar hasilnya juga dapat optimal dan juga maksimal. Nah, selanjutnya pembahasan bagaimana proyek ini akan dilaksanakan. Nah, kami sudah menyusun beberapa langkah-langkah strategis. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah asesmen awal. Nah, ini kami mencoba melihat kondisi awal seperti apa sih kebutuhan teknologi yang dibutuhkan di sekolah ini dan sejauh mana kemampuan digital bagi siswa dan juga guru. Nah, ini penting supaya program yang akan kami susun ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya setelah kami lakukan observasi dan juga penyusunan modul, dilakukan pelatihan literasi digital. Nah, di sini peserta akan diperkenalkan mengenai dasar-dasar literasi digital seperti keamanan digital, bagaimana cara memilah informasi yang valid, dan juga etika dalam komunikasi di ruang digital. Nah, selanjutnya kami juga akan mengadakan workshop pembuatan media pembelajaran. Nah, di sini guru dan siswa diajak untuk menggunakan tools digital seperti Canva untuk membuat video pembelajaran sampai membuat konten-konten interaktif menggunakan Quizizz atau Kahoot. Nah, tujuannya ini agar materi yang dibuat lebih menarik. Nah, setelah dilakukan workshop, guru dan juga siswa langsung bisa mencoba menerapkan teknologinya itu di ruang kelas. Nah, dengan praktik langsung, mereka ini bisa merasakan pengalaman yang lebih nyata.
bagaimana sih teknologi ini benar-benar membantu mendukung proses belajar mengajar. Agar proses implementasinya lebih lancar, kami juga akan melakukan pendampingan. Nah, selama masa pendampingan ini, kami akan bantu jika ada kendala ataupun ada sulit adaptasi. Nah, pendampingan ini sendiri akan membuat siswa dan guru lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Tahap akhir yakni monitoring dan juga evaluasi. Nah, pada tahap ini kami melihat apakah literasi digital ini meningkat dan gimana sih dampaknya bagi kualitas pembelajaran. Nah, dari situ kami akan menyusun program rekomendasi agar program ini terus berkelanjutan agar manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh banyak orang. Baik, kita sampai di kesimpulan. Nah, proyek peningkatan literasi digital ini merupakan langkah yang strategis untuk lebih membantu sekolah agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, efektif, dan juga aman. Melalui kegiatan yang terstruktur seperti asesmen, pelatihan, workshop pembuatan media pembelajaran, implementasi, pendampingan, serta evaluasi. Nah, program ini juga tidak hanya meningkatkan kemampuan secara teknis, tetapi juga untuk pola pikir digital yang lebih kritis dan juga bertanggung jawab. Nah, teknologi digital sendiri mampu mendorong kreativitas guru, memperluas akses belajar, serta membuat proses belajar mengajar lebih interaktif. Selain itu, proyek ini juga menyoroti adanya kesenjangan literasi digital di lingkungan sekolah, sehingga peningkatan kemampuan digital ini menjadi kebutuhan yang urgent. Secara keseluruhan, program ini juga selaras dengan tujuan SDGs 2030 untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan juga relevan dengan perkembangan zaman. 5W+1H ini kami memahami bahwa masih banyak sekolah yang perlu dibantu untuk melek teknologi karena saat ini teknologi tidak hanya berfungsi sebagai media tetapi juga jembatan untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan juga relevan dengan kebutuhan saat ini. Nah, dengan pendekatan 5W+1H juga membantu kami untuk menyusun uh, program dan solusi yang lebih terarah, mulai dari kebutuhan, sasaran, hingga langkah implementasinya. Nah, sehingga rencana yang dibuat ini dapat berjalan lebih jelas dan juga selaras dengan tujuan SDGs 2030. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya telah menyimak presentasi saya hari ini. Kami sangat terbuka bagi saran dan kritik yang membangun. Semoga rencana penelitian kami dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.